Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah memberikan nikmat untuk kita, memampukan kita untuk bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Senantiasa kita berharap kepada Allah, berkenan Allah ridho terhadap apa yang sudah kita niatkan untuk ibadah, dan berkenan Allah mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa beroleh kebahagiaan hidup di dunia wa dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga besar beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan kita umat beliau. Senantiasa berharap kelak di kemudian hari Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan masih mengenai arah kiblat. 148 ayat 148 masih surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan di tiap-tiap wijhatun, wajah, dan di setiap kondisi apapun wajah kita. Ini kalau diartikan secara bahasa seperti itu, kondisi wajah kita apapun, ya, dalam keadaan apapun, huwa, wajahmu itu, gitu, muwalliha, palingkan kepada Ka'bah. Ha itu kembali kepada Ka'bah di ayat sebelumnya, kiblat itu. Sampai di sini ulama menarik kesimpulan bahwa kita di dalam melaksanakan ibadah khusus yang namanya sholat, wajib hukumnya mengarahkan kepada kiblat. Di darat, di udara, di laut, di mana saja wajib arahnya ke kiblat. Itu maka konsekuensi daripada ini adalah menghadap ke kiblat itu menjadi rukun, menjadi syarat daripada sahnya sholat. Jadi itu di mana saja. Nanti ada kekhususan atau ada pengecualian karena manusia tidak selamanya bisa melihat arah kiblat. Nah itu ada, ya. Tetapi di ayat ini sampai di sini ini, ya, itu jelas sekali bahwa orang, ya, memalingkan wajah itu hanya kepada kiblat, ya, gitu ya. Secara bahasa seperti itu, ya. Intinya bukan mengarah ke kiblatnya itu, ya, intinya substansinya. Substansinya adalah menghadapkan wajah kita kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Nih, coba mari kita pernah ayat Al-Baqarah yang paling awal itu, ya. Ada kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Ya, orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah iman kepada yang gaib. Saya mau tanya bapak-bapak yang hadir di masjid ini, sudah ada yang pernah rekreasi ke alam barzah? Nah, rekreasi, ya, mimpi. Kalau mimpi itu biasanya mimpi itu rekam, ya, rekaman sesuatu yang sudah terjadi. Itu mimpi, ru'ya itu.
Ya, jadi karena saya siangnya ketemu Pak Gus Naryo ya, dimarahin, dimaki-maki, malam tidur akhirnya ke bawah mimpi. Ya, itu biasanya rekaman begitu itu ya, rekaman terjadi. Tapi kalau alam barzah belum pernah ada ya yang rekreasi ya. Rekreasi, kalau rekreasi itu kan pergi terus pulang lagi gitu ya. Ini kan yang ada kan pergi tidak kembali. Ya, yang ada kan pergi tidak kembali. Atau ada yang sudah rekreasi kena yang namanya alam mahsyar. Nah, Pak Ustadz mohon izin, ini bapak-bapak mau ziarah religi, wisata religi, apa? Mau nengok surga. Pernah? Pernah? Enggak pernah kan? Nah, itu yang namanya goib. Sesuatu yang tidak pernah kita itu menyaksikan, merasakan, menikmati, menyentuh, apa saja. Tetapi kita beriman. Tuh. Iman itu alladzina yu'minuna bil ghaib itu. Itu nggak usah pakai harus diajarin, nggak usah. Nah, gitu ya. Maka konsekuensi daripada keimanan itu adalah ibadah kita ini menjadi pertaruhan gitu loh. Menjadi pertaruhan. Yang saya maksud pertaruhan itu apakah ibadah ini nanti bisa menempatkan kita di tempat-tempat tadi yang saya sebutkan itu mulia. Tuh. Itu yang jadi problem, Pak. Kalau tidak, untuk apa jidat sampai hitam? Toh juga nanti akhirnya tidak masuk di alam barzah yang nikmat. Makanya kalau ada rombongan tim yang pengen ngajak ziarah ke alam barzah supaya kita ibadahnya lebih berkualitas ya, mungkin ya perlu rekreasi ke sana, tapi balik lagi Pak, jangan nggak balik. Nah gitu, nah, ada sepakat tim panitianya. Nanti naik lagi kapan-kapan. Yang ada kan Al-Jabar, At-Thohir, Muhammad bin Zaid, ya toh, ke sana. Dan itu tidak serta-merta bisa mendekatkan ketakwaan kepada Allah. Yang ada hanya kekaguman-kekaguman. Itu, Pak. Makanya Allah katakan di sana alladzina yu'minuna bil ghaib. Puncaknya gaib itu adalah kita tahu muaranya kepada Allah. Muaranya kepada Allah. Sehingga seluruh rangkaian kegiatan kita apapun A sampai Z-nya bernilai pengabdian. Begitu, Pak. Bapak ke kantor sebagai seorang yang beriman, bernilai ibadah. Bapak duduk bernilai ibadah. Bapak duduk ngopi bernilai ibadah. Itu konsekuensinya. Itu arti substansi walikul liwijhatun huwa muwalliha. Berpaling ya, berpaling ke arah yang sesungguhnya itu adalah Allah. Nah, gitu Pak. Nanti ayat ini akan diulang, kalimat tawalla ini, muwali ini Pak, akan diulang sampai 3 kali ayat ini. Begitu pentingnya kita menghadapkan wajah kita ini kepada Allah. Itu saya memahaminya seperti itu. Ya. Gimana? Kita sebelum sholat itu sudah usolli. Ya, kalau yang mau pakai usolli. Sebelum puasa kita sudah nawaitu shoma ghadin. Sebelum berwudu kita nawaitul wudu'ah. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu berarti kita sudah dalam tanda kutip sadar bahwa kita ini akan berhadapan dengan siapa? Usolli, gitu lah ya. Setelah itu ujungnya pasti lillahi ta'ala. Itu yang pertama saat kita berdiri itu lah. Saat kita pertama kali bergerak yang diungkapkan adalah Allahu Akbar. Angkat tangan, menyerahkan diri penghambaan secara total. Allahu Akbar. Ada yang bisa mengganti kalimat Allahu Akbar? Ada Pak? Diganti? Ada? Tidak ada sampai kini hari. Ternyata semua selain Allah itu tidak ada yang akbar. Tidak ada yang besar. Itu adalah kesadaran total. Ya, kesadaran total. Tadi sebelum berangkat usolli, saat berangkat Allahu Akbar, mari ini wajjahtu kalimatnya. Itu sebelum memulai bacaan Fatihah.
Ini wajhiya tuh. Ini wajahku ini. Silahkan ditafsirkan terusnya. Wajahku ini yang hidungnya mancung, yang matanya jeli, alisnya bulan sabit tanggal 1 gitu. Yang giginya sudah ompong atau masih biji ketimun, itu teruskan itu wajahku itu. Kan kita nggak sampai ke sana. Mikirnya kan nggak sampai ke sana. Karena itu bacaan yang diajarkan oleh Rasul, ya udah itu aja, nggak ngerti maknanya. Ya gimana sekarang kalau kita sholat aja nggak ngerti, bisa nggak ngantarkan kita menjadi orang yang mulia? Nggak usah jauh-jauh sampai nanti dalam barzah, di dunia bisa nggak, itu masalah. Yang kita baca aja nggak tahu, kita minta juga nggak tahu. Jadi kita hanya sekedar pemenuhan. Makanya Bapak kalau buka channel YouTube siapapun itu, entah itu Abdul Somad, entah itu Hadi Hidayat, baca ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam sholat itu paling tidak kita paham. Yang kita baca itu loh. Lah kalau nggak paham kita itu seperti gedebok pisang. Nggak mudeng kita ini. Terus kalau ditanya, tuntas kewajibannya, selesai secara syariat, selesai. Gugur. Secara kualitas, nggak mengantarkan apa-apa. Kira-kira seperti itu. Wajahku ini, wajahia, ya yang ini. Bukan yang kopian gitu loh. Ya yang ini ya Allah gitu. Lilladzi, itu hanya untuk Allah. Kalau sudah kayak gitu, untuk apa kita pura-pura baik? Wajah kita itu sudah dihadapkan pada Allah. Untuk apa kita berpura-pura di dalam kehidupan sehari-hari? Wajah yang sesungguhnya itu ya saat sholat itu sebenarnya. Itulah wajah yang sesungguhnya. Mau jenderal kayak enggak akan apa-apa. Wajah tuh wajah ya lilladzi fatara samawati, enggak ada. Presiden sekalipun. Lebih dari itu enggak ada. Nabi Sulaiman itu raja yang paling hebat. Karena apa? Rakyatnya bukan hanya manusia. Pernah dengar Pak Nabi Sulaiman? Ya, pernah dengar Nabi Sulaiman ya? Kendaraannya bukan Toyota Alphard Pak Gino, bukan Fortuner, tapi apa? Angin. Hebat Pak. Kalah. Helikopter baru dugu-dugu, dia udah di sono. Anginnya dikumpulkan ini, Dragon Ball Pak. Itu Nabi Sulaiman itu. Angin Pak ditundukkan. Sama Allah diberikan ilmu itu. Dan rakyatnya bukan hanya manusia, tapi seluruh bangsa jin. Makanya Nabi Sulaiman bangun Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa yang sekarang itu Pak. Itu bukan manusia yang kerja, tapi jin. Dan Nabi Sulaiman adalah salah satu di antara beberapa nabi yang tahu kapan dia mati. Ini Pak, ini baru sampai di sini Pak ya. Saya akan mati 1 tahun lagi. Nah, itu tahu Nabi Sulaiman. Perintah kepada jin. Ini begini, ini begini, ini begini, ini nanti begini. King of Solomon. Jadi itu redaksinya itu kayak gitu Pak. Nabi Sulaiman itu menentukan arsiteknya Baitul Maqdis itu seperti itu. Jin ini nanti ngerjakan gorong-gorong, jin ini ngerjakan base camp, jin ini ngerjakan. Maka Bapak kalau lihat ke sana nanti itu enggak nalar itu arsiteknya. Enggak nalar kalau bisa sampai ke sana. Yang sudah pernah umroh ke sana, bawahnya Dome of Rock itu seperti apa? Itu arsiteknya enggak gampang. Gunung itu Pak. Itu nasib Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman tahu bahwa masih kurang 1 tahun lagi wafat, gitu, perintah itu suruh melanjutkan. Biasanya Pak menjadi tradisi, nanti Bapak akan ketemu ini ayatnya itu di surat Saba. Ini ayatnya, surat Saba. Ya, ayatnya ayat 14 atau ayat 13 itu nanti ya. Itu biasanya Pak, biasanya pekerja ini kalau ada bosnya dalam keadaan apapun dia pasti akan bekerja. Tapi kalau bosnya enggak ada, sak penake kalau kerja. Gitu ya. Ini ngerjakan masjid ini Pak ya, bangunan, masang besi segala macam gitu Pak ya. Oh, kalau ada pimpronya, ayo kerja. Bosnya pergi, leha-leha, itu biasa. Jin juga begitu, sama. Makanya diperintahkan mengabdi kepada Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin itu bekerjanya itu demi Nabi Sulaiman tidak marah.
Ya, nanti kan ayatnya ketemu di surat An-Naml juga ketika Nabi Sulaiman itu gimana cara mindah istananya Bilqis ya. Wow, baru ngomong begitu udah cari muka semua Pak. Jinnya, manusia sudah jelas tidak kuat Pak ngangkat istana, tidak kuat. Suruh bangun Dome of Rock tidak kuat. Itu jin Pak yang bangun. Ya, kalau sekarang ada jinnya anak buah Sulaiman di pinggir Bapak, itu nanti kesenggol itu. Ada itu, lo jinnya kan belum mati sampai gini hari. Ya gitu. Nah, bedanya kalau manusia makannya besek, kalau jin nggak makan besek, makanya jin ya nggak makan nasi. Ya gitu Pak. Wah itu Nabi, kalau ada Nabi Sulaiman, jin itu juga gitu. Ayo jangan berhenti. Bapak pernah dengar kisah Bandung Bondowoso? Bandung Bondowoso yang bangun Prambanan itu. Itu juga kalangan jin. Manusia nggak bisa dalam sehari, dalam semalam bikin 1000 patung. Yang bisa hanya jin itu. Sunan Kalijogo bangun masjid ya Demak itu sokonya itu ada berapa itu utuh itu diangkat manusia berapa aja enggak kuat berapa tahun itu hanya dalam semalam tek 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 jadi masih nggak yakin itu kalau jin yang bergerak yo cepet Pak. Nah itu di sini nih. Nah itu ketika bangun itu ya Dome of Rock itu masjid itu jin itu terus bekerja. Nah Nabi Sulaiman salah satu nabi yang mengetahui wafatnya kapan. Nah, ketika wafatnya sudah diketahui, nah perintah ini diteruskan. Kan Nabi Sulaiman hanya melanjutkan perintah ayahnya, Raja Daud, gitu ya, untuk melanjutkan pembangunan ini. Nah, makanya supaya sampai cepat kelar, ayo, itu ada ketua regu ya, ketua regu pekerja itu ya Pak biasa. Yang bagian nganu besi siapa, kira-kira seperti yang bagian nganu ini siapa. Itu jin Pak yang kerja Pak. Nabi Sulaiman cuma duduk aja. Oh duduk. Jadi kalau sang raja lagi batuk, jangan nganggur. Lah kalau ada ustadz kok dehemnya ditakutin santri, itu ilmunya Nabi Sulaiman. Ada apa-apa, itu berarti Sulaiman itu kan. Sampai akik-akiknya Sulaiman batunya. Ya gitu ya, semuanya begitu ya, semuanya Pak. Itu hebatnya Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman itu adalah hamba Allah yang ini wajahnya hanya kepada Allah. Maka supaya ini pegawai tidak kacau Pak, nah, pekerja ini Pak, supaya jin nggak ini Pak, kan biasa Pak, ya, rajin di depan bos itu sudah dari dulu Pak. Nabi Sulaiman udah kayak gitu, bukan manusia, jin Pak, cari muka di depan Nabi Sulaiman, wah, ya toh digosok sekali saja sudah halus sebenarnya Pak, itu pilar digosok pakai itu apa? Pernis itu, wah kertas pernis sekali aja sudah ini, tapi karena ada bosnya gosoknya kayak sambil diinceng-inceng begini. Itu udah dari dulu Pak. Jinnya Nabi Sulaiman juga gitu. Ada Nabi Sulaiman bekerjanya serius. Ya, makanya Nabi Sulaiman ketika wafatnya sudah diketahui langsung duduk di atas singgasana. Duduk Pak. Tek. Nah bayangkan ini tongkat Pak ya. Nah ini tongkat ya. Kalau ini ada pegangannya Pak. Dipegangin begini. Tek. Bersedeku begini. Nah ini Pak, dijaga gini, matanya melek begini Pak, duduk di atas singgasana. Jadi kalau jin lewat nun sewu ndoro gitu Pak ya, nun sewu ndoro nah gitu ya. Nabi Sulaiman itu paling pelit bicara Pak, paling pelit bicara. Nanti Bapak ketemukan juga ketika naik kuda, nah, semut kan pada lari itu, ayo masuk, nanti Sulaiman nginjek kita kan gitu ya. Nah, Nabi Sulaiman cuma senyum aja, diomongin sama semut. Ngerti bahasa semut Pak, apalagi bahasanya Pak Gino tambah ngerti. Nabi Sulaiman hati-hati kalau sekarang Nabi Sulaiman hadir, waduh. Ya, ini duduk begini Pak Gino, tek, matanya masih melihat. Nah, Bapak bayangkan kalau raja ada apa? Yang tukang nganter-nganter itu Pak. Nah, yang ngeladenin itu Pak ya. Dikasih makanan biasa Pak, raja kok makanannya ora enak, makanannya enak, tapi enggak pernah disentuh. Enggak pernah disentuh. Tradisi ini versi yang pertama ya. Tradisinya itu kalau makanan raja nggak diambil pasti diganti, ganti yang baru. Jadi enggak pernah makanan kemarin. Nah, itu gimana pegawai istana kok minuman aja ini. Nah, yang menjadi pertanyaan dari mereka ini kok dikasih makan nggak pernah diambil.
Tapi tidak berani nanya, Pak. Oh, Nabi Sulaiman itu melek begini. Melek di atasnya tongkat. Ya. Melek di atasnya tongkat. Jadi tidak berani nanya. Berani nanya, ayo disemprot, Pak. Nanti jempalik barang yang nyemprot Nabi Sulaiman. Jadi taruh, tidak diambil, sampai ini, Pak. Nah, ketahuannya Rasulullah Nabi Sulaiman wafat gimana? Di dalam surat Saba itu, tongkatnya dimakan rayap. Nah, dimakan rayap sudah sampai separuh, patah. Sehingga tidak kuat nahan, dagunya Nabi Sulaiman jelek, tersungkur. Jinnya, Masya Allah, lah, gitu kira-kira jinnya. Sang raja, wah bingung, Pak. Diketahui Nabi Sulaiman sudah meninggal selama 1 tahun. Itu dari usia rayap makan tongkatnya Nabi Sulaiman itu segitu banyaknya rayap. Dihitung oleh peneliti, Pak. Dihitung peneliti, Pak. Kira-kira rayap ini bisa menghabiskan separuh dari tongkatnya Nabi Sulaiman itu butuh waktu 1 tahun. Jadi Nabi Sulaiman dalam waktu 1 tahun jasadnya enggak dan wangi, Pak. Bapak ingin tahu, Pak Gino, wanginya Nabi Sulaiman? Nanti kalau lewat, wah Nabi Sulaiman ini itu. Tak kasih tahu, mau? Jadi kalau ada baunya bunga kenanga. Pernah dengar bunga kenanga? Itu bunga Nabi Sulaiman. Nah, gitu Pak. Kalau Rasulullah sudah dengar belum, Pak? Baunya Rasulullah itu identik dengan apa? Kasturi. Nah, itulah. Jadi jangan asal disemprot aja, Pak, kalau itu rawian nyong dipakai ini. Ya, itu yang baunya ke arah itu yang Rasulullah itu kasturi. Harum sekali, Pak. Kalau Hajar Aswad ya, Hajar Aswad itu nama minyak itu, Pak, kayak gitu-gitu itu. Nah, sampai di sini ini, pandangan itu hanya kepada Allah sebagai konsekuensi daripada kita sebagai orang yang beriman. Tidak pernah lihat Allah, tapi kita yakin. Tidak pernah lihat surga, tapi kita yakin. Tidak pernah lihat neraka, yakin. Alam mahsyar nggak pernah kita. Alam barzah pun tidak pernah kita rekreasi, tapi kita iman. Hebat nggak? Hebat. Itulah yang dikatakan kuntum khaira ummatin. Kalian itu Muhammad, itu umat yang terbaik. Itu di situ, Pak. Biasanya orang itu gampang percaya kalau sudah menunjukkan sesuatu. Makanya, Pak, satu-satunya nabi yang tidak memiliki mukjizat sebagainya nabi-nabi sebelumnya hanya Rasulullah. Tidak punya. Nabi Musa untuk bisa dipanggil nabi sampai tahu ajarannya, itu butuh tongkat membelah laut. Butuh tangan yang keluar pancuran, Pak. Masa keran ada di tangan? Itu butuh. Nabi nggak punya. Nggak punya. Tapi lihat kalimat-kalimatnya. Wah, mukjizat semua ini. Kalimat-kalimat ayat suci Al-Quran ini, Pak. Mukjizat semua. Maka siapapun yang membaca Al-Quran, dia pegang mukjizat. Siapapun. Nggak perlu saya katakan harus fasih. Enggak. Baca Quran, ahlul Quran, dia pegang mukjizat. Ya, karena Nabi itu di sini mukjizatnya. Ya, kalau tongkat hanya sekali, tongkatnya Nabi Musa, sampai gini hari juga tidak ada bekasnya di mana tongkat itu. Kalau ada pun juga tidak bisa digunakan. Yang bisa hanya Nabi Musa. Ya, kita ini kan orang yang suka bikin-bikin keramat gitu. Kain hitam baru dari Mekah nyobek di hotel katanya kiswah. Percaya juga kita. Ini kunci Ka'bah ada di mana? Loh, kunci Ka'bah kok bisa deret-deret kemana-mana? Ini aneh kita itu. Ya. Kalau saya bilang ini kunci Ka'bah itu cuma satu yang pegang raja. Loh kok iso ucul neng gone tanah Jawa ini mesti palsu ini. Enggak mungkin. Yang kayak gitu aja kita gampang. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat. Siapapun yang baca, pegang Al-Quran ini, dia akan mendapatkan mukjizat. Maka karena ini pandangan hanya kepada Allah saja, termasuk di sini siapapun tidak disebutkan walikulli wijhatun. Itu siapa? Dimanapun wajah kalian. Artinya wajah-wajah apapun bukan hanya orang yang beriman atau orang yang beragama Islam saja, bukan. Semua menghadap kepada Allah. Semua.
Emang bisa Pak, mohon maaf saya bilang, kalau saya sekarang, emang bisa Netanyahu lari daripada wajah Allah? Nggak bisa. Nyungsep. Lah kapan? Tunggu aja kan mati sendiri, kok repot gitu aja. Emang ada Netanyahu bisa hidup 1000 tahun? Nggak ada. Artinya wajah yang abadi hanya Allah. Ya. Semua akan fana. Ya, illa wajah, kecuali wajahnya Allah. Jadi jangan sombong. Ya, kalau kita tidak bisa mengangkangi kesombongan, lah tunggu nanti kan mati sendiri. Nggak usah pusing. Kayak gitu. Ya. Jadi itu buat saya simple saja. Jadi nggak usah pakai gimana orang Islam, nggak usah gimana, percuma, bikin kacau aja tambah. Maka karena wajah itu hanya tertuju kepada Allah, wajah-wajah ini adalah wajah-wajah pinjaman. Wajah-wajah pinjaman, nggak ada yang perlu kita banggakan. Oleh karena itu tadi saya bilang ketika wajah tu wajihiyah lillazi fatara samawati dan seterusnya, kita baca Fatihah sampai di iya karena budu wa iya karena stain. Apa itu maksudnya? Wajahku yang kayak begini ini ya Allah, itu hanya untuk mengabdi kepadamu. Dan kepadamu aku hanya meminta pertolongan. Nah, ketika sampai di ayat ini, Pak, Bapak berhenti sejenak. Bapak minta apa yang diinginkan dalam hati. Bapak minta. Iya karena butuh, iya karena stain. Ini adalah konsekuensi daripada usolli, konsekuensi daripada Allahu Akbar, konsekuensi daripada wajah tu wajhiyah lillazi fatara samawati, iya karena butuh, wa iya karena stain. Gusti, minimal ini Pak yang saya. Wajah ini nanti masih bisa ceria nggak di alam barzah? Ini Pak. Kalau enggak minta, sholatku hari ini bisa saja yang terakhir. Jadikan wajah ini bersinar. Nggak usah nunggu kiriman warisan. Nggak usah nunggu. Tuhan, ibadahku hari ini selamatkan wajahku. Di mana? Dari siksa kubur. Kan siksa kubur itu nanti Bapak ejawantakan ketika Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Sebelum salam kan? Itu. Jadi di sini satu, selamat enggak di sini. Wajah ini pantas enggak di surga? Itu kan kesana Pak. Muwaliha itu. Tuhan, rasanya enggak pantas. Itu kata Imam Syafi'i. Yang disairkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Tuhan, wajah ini enggak pantas ada di surga. Itu sekelas Imam Syafi'i. Cuma kalau di neraka kita juga tidak mau. Nah ini Pak, sampai di situ. Akhirnya apa? Tuhan, pantas enggak ini? Kalau enggak pantas, ibadahku ini bisa saja yang terakhir. Jadikan ibadah ini penyelamat wajahku. Nah gitu. Itu iya karena butuh, iya karena stain. Maka karena kita tidak ngerti itu palingan wajah itu seperti apa kepada Allah, persepsi Allah kepada kita seperti apa, maka perintah Allah di sini fastabiqul khairat. Hebatnya ayat Al-Qur'an, Pak. Berlomba-lombalah dalam menanamkan kebaikan. Tuh, ini Pak, hebatnya Quran. Kalau saya bilang redaksinya, memang ini bukan kata-kata Rasul. Ini mukjizat. Harusnya kan sholat lah hubungannya fawali wajhaka itu. Kan hubungannya dengan kiblat. Tapi Allah tidak mengatakan seperti itu. Sholatlah. Tidak gitu. Tapi fastabiqul khairat. Ini bukan hanya untuk orang Islam. Fastabiqul khairat itu. Umum sekali. Yang Islam, yang sholatnya rajin, yang katanya paling baik, yang katanya paling ahli surga, yang segala macam, tetap sama Allah diperintahkan fastabiqul khairat. Enggak jamin itu tadi. Seolah seperti itu. Maka Pak, saya bilang, kita ini kan sama-sama sekolah sebenarnya. Kita ini semua yang ada di ruangan sekolah. Artinya sekolah itu kan nunggu raport. Betul ya Pak ya? Raport itu yang ngasih siapa? Bagaimana mungkin harusnya kita itu sama-sama nunggu terima rapot, tapi saya mengatakan rapotnya Pak Gino jelek. Ya, sholatnya Pak Gino itu kurang pas itu. Harusnya sarungnya kurang naik dikit Pak Gino.
Kok bisa loh saya itu ngisi rapot itu loh. Coba ayo kita renungkan deh. Itu mohon maaf bajunya kurang ini, ganti yang agak sedikit ini Pak. Nah itu baru. Yang pakai celana itu kurang ini, yang bagus pakai sarung. Kok bisa ya kita itu nulis rapot untuk orang lain? Kita ini sama-sama sekolah sebenarnya. Nunggu rapotnya dari Allah. Mohon maaf itu Pak Kasman, kalau bisa itu disemir rambutnya warna ini. Nabi itu senengnya warnanya yang gimana Pak Komandan? Warna rambut Nabi senengnya yang mana? Nah, ini. Jadi kalau hitam ini bunga tumannya Nabi, bukan, nggak sunah Nabi itu Pak Haris. Yang sunah Nabi itu yang warnanya agak keoren-orenan itu, ya oren-oren merah, terus sepundak, rambutnya sepundak. Kok bisa ya? Menulis rapot. Itu Pak yang saya habis. Kita ini sama-sama nunggu rapot. Yang sholatnya itu lama, sujudnya lama, yang sujudnya sebentar, yang itu nunggu rapot. Gimana kalau misalnya wah ini mohon maaf ini bukan dari jamiah kita, bukan dari kelompok kita. Kok bisa ya? Fastabiqul khairatnya kok begini? Ayatnya itu begitu Pak, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bukan hanya orang yang tadi sholat, bukan. Ini semuanya Pak. Bisa jadi Bapak nanti ketika rekreasi ke surga Pak, terbelalak mata ini saya pernah bilang. Lah, ketemu sama pelacur yang ngasih minum anjing. Ayo, Bapak dengar hadisnya? Loh, lah kok sampean Mbak di sini? Nggak pernah sholat? Enggak, saya ini Pak Haris. Nggak pernah. Saya itu amal baiknya cuma ngasih anjing yang terengap-engap kehausan. Pakai sepatu tak kasih karena itu makhluknya Allah. Cuma itu. Saya nggak ada tendensi apa-apa. Dia jawab di surga Pak. Saya bisa ditempatkan ini. Itu karena Allah. Jadi bukan karena sepatu dan minuman saya. Itu Pak. Bapak pulang. Ceramah dah di masjid. Kalau bisa rekreasi ke surga. Terperangah itu Bapak. Gimana ceritanya? Ibu Masitoh. Pernah dengar Ibu Masitoh? Belum pernah sholat. Belum pernah sholat seperti kita. Allahu Akbar. Belum pernah. Dia cuma mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika sisir yang dipakai nyisir anaknya Fir'aun jatuh. Surga. Itu kalau Bapak mau rekreasi, jangan ke Jabar melulu, ke Atohir melulu, ya penutupan pengajian ke sono bawa besek sendiri. Alah, apa ini? Ayo kita ini, fastabiqul khairatnya ini Pak. Huwa muwalliha. Aina ma takunu. Itu ini katanya Allah, dimanapun kalian berada. Ini, aina ma takunu, kalian berada. Ya'ti bikumullahu jami'an. Kalian semua akan dikumpulkan semua gitu, di hadapan Allah. Mau modelnya kayak apa aja kita di dunia ini, selesai nanti di hadapan Allah. Gitu loh. Ngumpul di hadapan Allah. Allah panggil nanti. Yang bintang 2 maju. Kan gitu kalau polisi Pak, kan gampang. Maju. Gitu. Bisa protes sama Allah kalau gitu? Oh, ada berapa bintang 2-nya dari zaman adanya polisi lahir sampai gini sampai kiamat. Ada 1000 ya, misalnya 1000 ya, bintang 2 sana sopo namanya Allah. Kan gitu. Bisa? Nggak bisa kita membanggakan bintang di hadapan Allah, nggak bisa. Rasulullah juga sama. Masing-masing nabinya akan membawa umatnya masing-masing. Begitu, Pak. Ya ini aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha, ini ayatnya luar biasa. Innallaha. Ini kalimat harusnya nggak usah muncul inna. Inna itu kalimat sesungguhnya penguat. Ya. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Harusnya begitu. Kenapa pakai inna? Karena bandelnya manusia, Pak. Sampai Allah harus mengatakan inna. Sesungguhnya Allah itu Pak. Tidak usah pakai sesungguhnya Allah itu maha kuasa. Tapi kok sampai inna? Karena kita ini loh.
menggunakan nama Allah untuk takabur. Egonya itu. Jadi sama Allah digunakan. Jangan karena kamu tukang ceramah, kamu merasa paling hebat. Gitu loh. Aku ini loh sesungguhnya loh, sampai kayak gitu loh. Kan luar biasa Allah itu Pak. Jadi kalau sudah ingat kayak gini nih, wajar Nabi itu ketika Mi'raj itu digambarkan di surga, kelihatan indah semuanya Pak. Ketika di neraka ketemu salah satu golongan yang lidahnya dipotong-potong sendiri, pernah dengar Pak? Potong-potong sendiri itu. Cedet, gunting, muncrat, ya, darah, ya namanya lidah digunting udah muncrat darah. Tapi setelah digunting balik lagi. Jadi guntingin lidahnya sendiri Pak, diguntingin. Coba kalau Bapak kayak gitu gimana? Bayangkan Pak, lidahnya sendiri digunting utuh lagi. Rasulullah sampai nangis lihat ya. Jibril, manhaula Jibril, itu siapa sih kayak gitu-gitu itu? Itu bukan satu orang Pak, satu rombongan semua bikin tak. Lah borok-borok saya guntingin lidahnya Pak Gus Naryo, Mas punya guntingin sendiri itu semua, seragam itu Pak, satu pasukan. Ini kelompok siapa ini? Hum katanya malaikat kan gitu, katanya Jibril. Wahai Rasul, hum mereka itu umatmu, al-khutobah, tukang ceramah. Walam yaf'al, tapi tidak bisa melaksanakan omongannya. Siapa yang paling kena duluan ini Pak? Pak Haris. Pak Haris yang paling banyak ngomong ini. Jadi jangan bayangkan Bapak ketemu saya di surga. Bapak yang menyelamatkan saya gitu loh. Cari nanti di neraka. Loh iya bener digunting-gunting itu lidahnya itu. Bapak yang selamatkan. Oh enggak, jangan itu kira-kira. Al-khutobah jelas-jelas hadisnya kok. Khutobah. Tukang pidato. Khotib. Angsitu usi wa iyyakum bitaqullah. Saudara-saudara, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Orang disuruh iman dan takwa. Dianya sendiri? Nah, itu yang berkali-kali saya sindir, Pak. Kok panitianya lupa kali ya? Apa, Pak Ustadz? Lupa kayaknya amplopnya ketinggalan. Itu tadi sudah begitu. Itu di mimbar itu gunting itu Pak nanti gimana itu kayak gitu. Lah itu udah gambaran ya. Sampai digunakan kalimat inna. Allah itu maha kuasa. Udah enggak ada lagi, tapi Allah masih menggunakan inna. Itu kan saking bangetnya manusia. Berarti iblis itu hebat, Pak. Makanya ketika isjudu li adama fasajadu illa iblis, itu dahsyat sekali Pak. Iblis itu masuk ke dalam area ibadah, jangan dikira. Oh, yang tahu cuma dia sendiri. Apakah khusyuk, apakah riya? Saya tidak bisa menggarisbawahi, tidak bisa menjustifikasi. Yang makmum itu sudah siap, mohon izin. Udah lurus. Coba sebenarnya. Imam lu ini Pak. Ini kita makmumnya udah siap. Duluin kan nggak boleh. Wow banget Pak. Karena punya pemahaman takbiratul ihram itu bareng dengan niatnya. Jadi saat Allah di sininya Allah Pak, di sini Pak. Usolli fardhul maghribi salah sorok itu di sini. Itu namanya. Jadi makmumnya nunggu bar nggak barbar. Loh, apa kan baru ngikutin, wong belum bar. Akhirnya ya gitulah. Antara riya dengan khusyuk mirip atau tipis sekali. Yang tahu hanya dia sendiri. Nah, itu apakah bisa menyelamatkan kita? Makanya saya tadi bilang, kalau kita itu pernah rekreasi ke alam barzah bisa balik. Ayo kita ceramah yang baik. Kasihan itu yang di alam barzah, Masya Allah. Makanya kenapa menunggu kiriman dari dunia? Karena mereka sudah terputus. Kita tidak pernah terpikirkan orang tua kita yang sudah tidak ada. Pelit banget kita ngirimkan. Setidaknya bacain Fatihah, ngaji, pahalanya ke sana. Untuk apa? Bapak duduk ke sini, Bapak pahalanya terkirim untuk orang tua.
Ini Pak, terkirim. Coba. Bapak harus 7 hari, 40 hari, 100 hari, harus haul segala macam membacakan ini. Terkirim. Terkirim. Makanya kalau saya pernah bilang, saya sampaikan, wah saya tidak bisa ngaji, tidak bisa ngaji. Tapi saya mau bersedekah aja sama orang yang ngaji. Pahalanya orang yang ngaji itu berpahala Pak. Itu makanya kenapa orang tahlilan itu kalau saya minta doanya, kasih yang gede supaya ngajinya lebih ikhlas. Kalau ngasihnya cuma ya gocengan, batal nanti doanya gitu loh. Ya ya. Ya. Coba satu orang kasih sarung, kasih sajadah, nasinya yang paling ini, ya toh, ada kuenya, ya toh, udah amplopnya masing-masing 1 juta. Seger nggak Pak? Ah, seger, doanya panjang juga aminnya ikhlas banget Pak. Lah karena ini orang kaya nggak bisa ngaji, nah, saya sedekah sama orang yang bisa ngaji. Nah karena orang yang ngaji itu tadi ngajinya itu ikhlas, ya ikhlasnya karena 1 juta ya apa-apa, ini nggak ikhlas gitu. Daripada 100.000 kayak Pak Haris tapi ngedumel, wong ada. Kalau ndak ada, ya ndak usah kayak gitu. Ya, sedekahnya diem-diem. Datang ke masjid Al-Ikhlas, tengok kanan, tengok kiri, oh ndak ada orang. Nah, dikiranya mau nyolong Pak nanti kan gitu ya. Padahal mau masukin ke kotak CCTV-nya. No yang tengok-tengok no malingnya. Ternyata setelah direkam, lo dia mau beramal. Salah kita kan gitu. Orang mau beramal malah diduga maling. Jadi itulah bapak-bapak yang saya hormati ya. Jadi fawalli wajhaka syatrul masjidil haram itu makanya dikatakan masjid al haram, tempat sujud yang mulia. Fisiknya adalah Ka'bah al Mukarramah, tetapi substansinya adalah wajah yang mulia. Wajah yang mulia itu adalah kita yang tunduk kepada Allah, yang menghadapkan kepada wajah yang maha mulia. Jadi orang sholat wajahnya mulia, ketemu dengan zat yang punya wajah paling mulia, zat maha mulia. Kira-kira seperti itu. Maka orang yang sudah melaksanakan sholat mulia, hidupnya akan mulia karena beroleh kemuliaan. Jangan dibalik. Kira-kira seperti itu. Clear Pak Gino? Clear. Gitu. Nah, enggak buka pertanyaan ini Pak Gino ya. Mohon izin, insya Allah minggu depan ya, insya Allah minggu depan. Jadi biar tuntas dulu. Baik, kita tutup bapak-bapak dengan baca kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Komandan.